Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para siswa dan siswi kelas 8 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu akidah akhlak, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga pembelajaran ini akan memberikan kita manfaat, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan daripada ilmu-ilmu yang manfaat, warisan daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Inilah peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Ada Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya adalah percaya atau keyakinan. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasul-rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun, sebagai pedoman hidup kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia tidak beriman atau dia belum beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan pada hari akhir atau hari kiamat, maka sesungguhnya orang tersebut telah tersesat yang sangat jauh. Tujuan dan maksud daripada diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menjalankan kehidupannya sesuai dengan pedoman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan di dalam kitab-kitab suci tersebut. Pedoman di dalam menikah, pedoman di dalam pergaulan, pedoman di dalam berjual beli, pedoman dalam masyarakat, pedoman bagaimana hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan hamba-hambanya, dan hubungan dengan semua manusia diatur semuanya di dalam Al-Quran. Kandungan daripada kitab-kitab Allah. Di dalam kitab Taurat
ada beberapa kandungan pokok-pokok ajaran kitab Taurat, yang mana diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Al-Isra ayat kedua. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Pokok ajaran kitab Taurat berisi yang pertama adalah tentang akidah, tentang keyakinan, tentang tauhid dan hukum-hukum agama, atau yang dikenal dengan 10 perintah Allah, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu jangan ada padamu Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan membuat patung, ukiran atau berhala, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jadi larangannya adalah dilarang untuk membuat berhala. Kemudian C, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia, ya. Kemudian D, ingatlah kamu akan hari Sabtu supaya kamu mensucikan Allah. Jadi hari Sabtu adalah hari yang mulia bagi orang-orang Yahudi. Kemudian memberi hormat kepada bapak ibumu. Kemudian jangan membunuh sesama manusia, ya, larangan untuk tidak membunuh. Kemudian larangan daripada berbuat zina. Kemudian larangan daripada mencuri, larangan membuat saksi yang palsu, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain atau mencuri. Ya, ini ya, ringkasan daripada kandungan dalam kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam masih murni, namun sekarang sudah dirubah oleh para pendeta-pendeta mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifunal kalima an mawadhihi, yang mana mereka, para pendeta-pendeta Yahudi, para pendeta-pendeta Nasrani, mereka merubah isi kandungan daripada Taurat dan isi daripada kandungan kitab Injil, mereka rubah daripada aslinya. Mereka rubah semuanya, mereka rubah yang cocok untuk hawa nafsu mereka, mereka tetapkan yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka rubah. Nah, inilah dalil bahwasanya kitab Taurat atau sekarang ini dikenal dengan Injil Perjanjian Lama, dan kitab Injil yang dikenal sebagai Injil Perjanjian Baru, bahwa kedua kitab tersebut sudah banyak dirubah oleh para pendeta-pendeta, para tokoh agama mereka. Nah, maka kita beriman kepada kitab Taurat yang aslinya, kita beriman kepada kitab Injil yang aslinya yang belum mereka rubah. Sementara kitab Taurat yang sekarang ini kita tidak beriman karena sudah banyak dirubah oleh para mereka. Jadi dalam keyakinan kita beriman kepada kitab-kitab Taurat, kepada kitab Taurat dan kitab Injil yang aslinya, yang belum dirubah oleh tokoh-tokoh agama mereka, oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Baik, Ustaz lanjutkan. Kemudian kitab Zabur, kandungan kitab Allah. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi kandungan kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu juga berisi tentang zikir, doa, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina walaqad faddalna. Baik, satu ulangin lagi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan, keutamaan kepada sebagian nabi-nabi dari sebagian nabi yang lainnya. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini dalil mengenai kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil atau sekarang yang dikenal dengan kitab Injil yang beredar adalah Injil Perjanjian Baru. Kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Zuhud ini tidak cinta dunia. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan pada harta. Mereka sangat cinta dunia. Sedekah mereka enggak mau, zakat mereka enggak mau. Dan isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat dihapus dengan hukum-hukum yang baru yang ada di dalam kitab Injil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaffayna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin." Al-Maidah ayat 46. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, yaitu jejak para nabi-nabi orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel, dengan Isa bin Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan kami telah berikan kepadanya Injil sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam kitab Injil ini ada petunjuk, ada larangan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Yahudi. Namun kitab Injil yang sekarang ini sudah banyak dirubah oleh para tokoh-tokoh agama mereka. Salah satu cerita yang masyhur, yang terkenal, yang populer adalah cerita sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Yang mana Salman Al-Farisi ini beliau adalah seorang putra dari seorang tokoh agama, putra dari tokoh pendeta. Yang mana Salman Al-Farisi ini diceritakan di dalam kitab Maulid dan kitab-kitab hadis bahwasanya beliau ini punya ayah. Pernah suatu hari Sayyidina Salman Al-Farisi ini masuk ke satu ruangan yang dikunci, rapat, ditutup oleh ayahnya. Dan ketahuan oleh ayahnya, lalu dipukuli ini anak, dibilang kamu jangan sampai masuk ke tempat ini lagi. Ya, akhirnya tersiratlah di hati Sayyidina Salman Al-Farisi rasa penasaran. Sebenarnya apa yang ayah simpan di sini sampai sebegitu galaknya ayah sama saya, sampai saya masuk situ aja saya dipukulin. Ya, akhirnya sampai suatu saat tiba ayahnya meninggal. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi ini punya kesempatan untuk masuk ke ruangan tersebut. Lalu dibukanya peti yang ada di ruangan tersebut, dibukanya, lalu didapatkan satu lembaran daripada kitab Injil yang disimpan oleh ayahnya dan tidak disebarkan kepada umatnya. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Salman Al-Farisi? Beliau baca bahwasanya nabi daripada penutup para nabi di akhir zaman adalah Nabi Ahmad. Di dalam kitab Injil Rasulullah SAW diberikan nama Ahmad. Jadi memang nama Nabi Muhammad ini ada banyak, ya, diantaranya adalah Ahmad. Lalu
Sayyidina Salman Al-Farisi ini penasaran siapa gerangan yang bernama Ahmad ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi penasaran, kemudian beliau cari-cari. Setelah ayah meninggal ini beliau mengembara ke Jazirah Arab, beliau cari-cari sampai dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW disebutkan tanda-tandanya, tanda-tanda Nabi akhir zaman disebutkan semuanya di kitab Injil. Akhirnya beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu daripada tanda bahwa kitab Injil yang sekarang ini sudah tidak murni lagi, sudah banyak dihilangkan, sudah banyak dirubah oleh para tokoh-tokoh agama mereka. Namun yang kita percayai adalah kita beriman kepada kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak beriman kepada kitab Injil yang sekarang ini yang sudah banyak dirubah oleh tokoh-tokoh agama mereka. Kemudian selanjutnya adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa merubahnya, walaupun satu huruf saja dirubah, cetakannya dihilangkan, tetap bakal ketahuan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berjanji kepada Nabi Muhammad untuk menjaga daripada kitab suci Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikir, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya, akan memelihara daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran surat Al-Hijr. Dan Al-Quran ini pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yang mana Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq", sampai ayat kelima. Inilah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang dikenal dengan peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran untuk pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun isi daripada ajaran Al-Quran sendiri sama seperti kitab suci umat Islam yang terdahulu, kitab umat-umat yang terdahulu. Intinya adalah satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tauhid, yaitu beriman kepada hal gaib, beriman kepada kitab Allah, kepada akhirat. Kemudian yang kedua adalah syariat, berisi tentang hukum-hukum Allah yang disimpulkan menjadi hukum atau pelajaran fikih. Nah, fikih ini adalah syariat. Kemudian akhlak, pedoman kehidupan, pedoman pergaulan, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada para ulama, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada keluarga, kepada teman, saudara, semuanya dibahas oleh Al-Quran. Dan ini adalah kitab akhlak atau kitab tasawuf, ya, kitab tasawuf, kitab yang menjala atau bahasan yang membahas tentang akhlak. Kemudian yang keempat adalah ibadah, hubungan manusia dengan Allah, muamalah, ketentuan hubungan manusia dengan manusia atau kehidupan sosial. Sejarah dibahas di dalam Al-Quran, sejarah para nabi-nabi di zaman dahulu, ya. Kemudian wa'ad dan wa'id, janji-janji Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal saleh, dan al-wa'id, ancaman-ancaman Allah kepada orang yang tidak mau beramal saleh, kepada orang yang tidak mau sholat, kepada orang yang tidak mau berbakti kepada orang tua, kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dibahas di dalam Al-Quran. Kemudian di bawah kitab-kitab suci Allah juga menurunkan suhuf-suhuf.
Suhuf-suhuf ini adalah lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. Yang artinya di sini dikatakan kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada nabi dan rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk mensyiarkan agama kepada umatnya, sebagai pedoman kepada umat nabi tersebut. Suhuf diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini suhuf berbeda dengan kitab Taurat. Jadi suhuf ini hanya lembaran. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini benar-benar, ini sungguh terdapat di dalam lembaran-lembaran kitab, yaitu lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan di antara nabi-nabi yang menerima suhuf adalah yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Nabi Sis alaihissalam, Nabi Sis adalah cucu Nabi Adam, cucunya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam punya anak, anaknya itu punya anak lagi namanya Nabi Sis. Nabi Sis diberikan 50 suhuf oleh Allah. Kemudian Nabi Musa diberikan 10 suhuf sebelum diturunkan kitab Taurat kepada beliau. Jadi Nabi Musa tidak langsung menerima kitab suci Taurat, tapi beliau menerima suhuf dulu. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul-rasul pilihannya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia dapat selamat baik di dunia, dapat hidup bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Cara beriman kepada kitab Allah. Bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah kita beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama kitab-kitab suci yang kita ketahui, yaitu ada malaikat yang pertama kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini 4 yang wajib kita yakini, kita imani dalam hati kita. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Di dalam Al-Quran dikandung ajaran-ajaran Allah, dan mengamalkan kitab yang terakhir, yaitu kitab-kitab Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran, dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Yang arti daripada menghapus kitab-kitab sebelumnya adalah bahwasanya kita meyakini semua isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu benar, sedangkan kitab-kitab sebelumnya karena sudah banyak perubahan dari tokoh-tokoh agama mereka, kita meyakini yang aslinya saja, kitab Taurat yang asli, kitab Zabur yang asli, kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud, yang murni, yang aslinya kita yakini. Namun yang sekarang yang sudah banyak dirubah, kita tidak yakini. Jadi kita meyakini yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud alaihissalam. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka tidak sombong. Yang kedua, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang yang hidupnya pada masa lalu. Dengan hal tersebut, kita tidak mengulangi kesalahan orang-orang terdahulu,
dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Dari kisah-kisah umat terdahulu yang ada dalam Al-Quran, kita ambil hikmahnya. Umat-umat yang mereka sombong, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, seperti kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar daripada sejarah atau kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah sejarah umat terdahulu, kita ambil hikmahnya. Yang kesimpulannya, apabila mereka beriman, mereka taat kepada Allah, mereka akan hidup bahagia. Sebaliknya, mereka melawan Allah, mereka tidak melaksanakan perintah Allah, mereka akan mendapatkan azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Quran. Kita lihat mereka melaksanakan ibadah, mereka mempunyai akhlak yang baik, mereka hormat kepada orang tuanya, kepada gurunya, mereka menjalankan perintah Allah, mereka tidak bermaksiat. Maka ini adalah cerminan daripada orang yang mengamalkan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Apa saja cerminan bahwa kita mencintai kitab Al-Quran? Yang pertama, kita sering membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah di sekolah kita ini setiap pagi kita membaca Al-Quran. Dan bisa kamu tambahkan lagi, ya, kita masuk rumah membaca Qul huwallahu ahad, ini Al-Quran. Kita mau tidur kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, membaca ayat kursi. Setiap malam Jumat kita membaca Yasin. Dan ini mencerminkan bahwa kita sangat cinta kepada Al-Quran. Kemudian memahami isi Al-Quran. Bagaimana memahami isi Al-Quran dengan benar? Yaitu dengan kita mengaji kepada ulama-ulama. Yang memahami Al-Quran ini hanyalah para ulama. Kita jangan memahaminya lewat terjemahan-terjemahan Al-Quran langsung kita pahami. Tidak, itu salah. Kita bisa salah, kita bisa sesat. Yang benar adalah kita mengkaji kitab tafsir para ulama. Kalau kamu belum bisa mengkaji sendiri, kamu wajib datang kepada para ulama, kepada habib, kepada ustadz, dikaji itu Al-Quran. Dengan begitu kamu akan memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Yang ketiga, ini secara global, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pengamalannya? Pengamalannya adalah kita berakhlak yang baik, kita menjalankan perintah Allah, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan hal itu semua berarti kita telah mengamalkan daripada ajaran Al-Quran secara global, secara universal. Baik, seperti kita bangun tidur, kita baca doa. Ini perintahnya ada dalam Al-Quran, yang mana kita dianjurkan setiap bangun tidur kita berzikir kepada Allah, kita baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita bangun tidur, kita berbersih diri, kita wudhu, kita sholat subuh, atau kita bangun sebelum subuh kita sholat tahajud. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Sholat subuh perintah Allah di dalam Al-Quran. Setelah sholat subuh kita zikir, perintah Allah dalam Al-Quran. Saat zikir kita bersih-bersih, kita siap-siap untuk sekarang kita belajar online, belajar perintah dalam Al-Quran untuk mencari ilmu. Kemudian setelah belajar jam 10 kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha adalah perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah Rasulullah. Setelah itu masuk sholat zuhur, kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat zuhur. Dan seterusnya membantu orang tua, perintah Allah dalam Al-Quran. Membantu teman, perintah Allah. Kita taat kepada orang tua, perintah Allah. Yang mana kalau kita laksanakan semua perintah Allah, insya Allah kita sudah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi siswa-siswa, anak-anak, remaja-remaja yang mendapatkan predikat bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja
yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan kamu ketik di kolom komentar di bawah ini. Untuk tugas selanjutnya nanti Ustadz akan informasikan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.